sampaikan materi, barangkali nanti bisa diskusi ya. Dan sebenarnya saya mau memberikan tugas, tapi kayaknya nanti ada stres kabeh ya, tugas banyak banget ya. Tapi jadi saya bagian yang nggak memberi tugas saja ya untuk awal-awal ini ya. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan kali, ada komentar yang kemarin, karena barangkali ini lebih ke apa namanya, mereview aja ya, karena topiknya tentang organisasi dan manajemen ya. Jangan lupa absen juga di apa namanya, di portal ya, karena absensinya itu dibuka sesuai jam ya. Jadi kalau lewat jam jadwal biasanya memang nggak bisa masuk ya. Walaupun nanti sebenarnya sama Pak Bagus bisa diabsenkan gitu ya. Untuk membiasakan, takut Pak Bagus lupa, Anda lupa gitu. Nanti malah apa namanya, prosentasenya tidak sesuai. Oke, itu beberapa hal. Kemudian saya akan sampaikan ya. Saya lebih senang nanti diskusi kali ya. Ya ini topiknya sebenarnya tidak terlalu baru, apalagi Anda yang bekerja rasanya tidak asing, hanya lebih ke refresh dan barangkali nanti kalau ada yang diskusikan silahkan kita sharing ya. Jadi lebih ke learning bareng-bareng gitu ya. Jadi organisasi dan administrasi kesehatan, topiknya itu atau pokok bahasanya tentang apa itu definisi organisasi, kemudian jenis organisasi, perubahan dalam organisasi kesehatan, jenjang atau tingkat pelayanan kesehatan, definisi administrasi, dan unsur pokok di dalam administrasi kesehatan. Ya, sekali lagi ini bagi karena saya harus mengambil jalan tengah ya, karena ada beberapa teman yang mungkin latar belakangnya tidak kesehatan murni ya, jadi saya mengambil jalan untuk jalan tengah, artinya kalau yang sudah di bidang kesehatan barangkali sudah tidak asing lagi ya. Oke, yang pertama itu tentang organisasi, ini diawali dengan organon atau alat, makanya organisasi itu alat atau tool ya. Jadi kalau alat itu prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan atau bagaimana kita memanfaatkan. Kemudian organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Nah, tolong dicermati apa namanya, filosofinya atau apa namanya, maknanya. Jadi kalau Anda lihat di sini kerjasama dua orang atau lebih. Kemudian yang berikutnya adalah organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama mencapai tujuan bersama. Nah, saya lihat ada Pak Satiman nih ya. Saya pengen komentarnya yang udah senior nih ya. Jadi kalau di sana disebutkan kerjasama dua orang atau lebih, gitu kan? Artinya minimal dua orang ya, Pak. Kalau lihat dari narasi kalimat. Nah, pertanyaannya kalau orang pacaran itu organisasi enggak, Pak Satiman? Ini pertanyaannya agak nakal. Saya kepingin melihat analisis aja ya. Jadi boleh setuju itu termasuk atau boleh enggak. Saya enggak lihat setuju enggaknya, tapi reason alasan kenapa Anda setuju, kenapa Anda enggak. Saya mulai dengan Pak Satiman, karena yang kameranya dekat saya, Pak Satiman. Ya, kalau dari sini kan organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Artinya ini berkaitan dengan organisasi, Pak. Karena kan kalau yang tadi dibilang, umpamanya yang tadi Pak Dr. Suhat sampaikan itu bukan masuk ke dalam organisasi gitu, yang pendapat saya begitu. Oke, jadi menurut Pak Satiman, kalau pacaran bukan organisasi ya? Ada Iya, pacaran kan dua orang ya Pak? Ada pacaran yang tiga orang nggak Pak? eh, kalau itu saya belum bisa jadi ya. Namun di sini adalah organisasi, berarti eh, terstruktur, artinya ada di mana apa itu ya?
semacam struktur yang memang terikat. Oke, baik. Ada yang tidak setuju dengan Pak Satiman? Almira kayaknya aman gak nih? Bagi yang aman, komentar ini ada chatting, saya nggak akan jawab, tapi intinya kalau yang nggak memungkinkan apa namanya on cam, kalau mata kuliah saya aman lah, nggak masalah ya. Oke, saya minta yang perempuan nih, Almira Zidni Aulia. Ada komentar? Apakah masuk organisasi atau enggak? Pacaran ya Bu. Ini mohon maaf, ini yang udah ini udah pada berkeluarga kali beberapa ya. Ini Iya, sebagai latihan kalau memberi alasan. Ya, silakan Bu Almira. kalau saya sudah masuk kayak ada suara. Halo, Ya Bu. ya. Iya Pak, izin menjawab mungkin kalau dari definisi organisasi yang dipaparkan Pak Suhat ini kalau untuk pacaran tadi ya kasusnya Pak ya, itu masuk dalam organisasi Pak, karena di sini ada kerjasama antara dua orang, tapi nggak ada lebih ya, jadi antara dua orang aja. Oke. Jadi kalau dua orang nggak termasuk ya. Oke, baik. Ada yang Antara dua orang itu sebenarnya masuk sih Pak kalau untuk kasusnya yang pacaran tadi untuk organisasi, karena pasti kerjasama kan dalam hubungan sih seperti itu Pak. ada yang lain yang mau komen? Saya catat namanya. Baik, Pak. Bapak izin. Izin, Pak. Wah ini, ya Pak. Mohon maaf, saya harus lihat. Sebelumnya mohon maaf, Pak, saya off cam. Oh ya, Abraham, silakan. Baik, berdasarkan yang telah Bapak paparkan, apakah konteks pacaran termasuk dalam definisi organisasi? Menurut saya masuk, Pak. Kenapa? Karena di situ sendiri telah terpapar bahwa organisasi merupakan sistem kerjasama. Dan menurut saya, komitmen ataupun konteks pacaran itu sistemnya harus kerjasama, Pak. Work together. Karena di situ ada suatu tujuan yang ingin dicapai, yaitu ke tahap pernikahan. Itu sih Pak kalau menurut saya. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi yang mau komen? Siapa? Mohon izin. Oke, apa nih? Kalau menurut saya juga sama Pak, pacaran itu bagian dari organisasi, karena kan kriterianya berdasarkan pengertian dua ini, ada tiga, ya kurang lebih, adanya dua orang atau lebih, yang kedua adanya kerjasama, yang ketiga adanya tujuan bersama. Nah, dengan tiga kriteria ini, semuanya ada di pacaran gitu. Pacaran ada dua orang, ada juga sistem kerjasama, karena namanya hubungan pasti ada timbal balik, dan untuk tujuan bersama, ini yang bisa krusial, bisa iya, bisa tidak. Karena dalam sebuah pacaran, bisa sama-sama tujuan menikah, atau ada yang satu hanya pelampiasan, atau satu yang benar-benar serius gitu. Tapi kalau secara serius, dua-duanya itu masuk ke organisasi, karena tadi memenuhi tiga kriteria yang dijelaskan di dua pengertian tersebut. Dua orang atau lebih, ada kerjasama, dan ada tujuan bersama yang tadi disebutkan oleh Pak Abraham, yaitu menikah. Oke, baik. Ada yang masih penasaran? Jadi saya kepingin melemparkan konsep-konsep. Saya tidak ke kesimpulan ya. Kesimpulan maksudnya Anda mau setuju apa enggak, itu oke, itu apa namanya pilihan. Tapi yang penting reason ya. Reason itu artinya alasan kenapa Anda mengangkat itu organisasi atau bukan gitu ya. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi kalau Anda nanti melihat pengertian, definisi, Anda yang penting adalah filosofi. Filosofi itu artinya maknanya apa, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini kerja sama dua orang atau lebih, itu namanya organisasi gitu ya. Dan di sana yang tidak ada sistem. Nah, kemudian nanti kalau di materi-materi berikutnya akan disinggung apakah itu formal, non formal, segala macam ya. Nanti kita lihat. Nanti Anda yang akan menyimpulkan sendiri apakah pacaran itu. Kenapa saya tanya ini? Karena saya kepingin pertanyaannya nakal. Nakal itu maksudnya sesuatu yang kita analisis gitu ya. Analisis itu gitu ya. Masih apa pacaran? Apakah semua Pak Satiman mohon maaf udah menikah kan? Itu yang Anda dapat sekarang itu pacar pertama atau pacar kedua atau pacar ke berapa gitu? Nggak usah dijawab nanti. Maksud saya ada sesuatu yang kalau Anda cermati memang kalau dua orang kerjasama it's okay. Ya. Tapi ada sesuatu yang barangkali misalkan Abraham ini belum, setahu saya belum nikah ya.
apakah sekarang Anda pacar keberapa, jadi ada statistik yang saya mungkin agak keluar dari materi, tapi ada menarik. Pacaran niatan nikah, tapi mohon maaf, pacar pertama biasanya enggak ya. Ada Mas Yudo. Dan kedua, ada etika-etika memang di situ kan. Misalkan Pak, saya senang nyontohin Pak Satiman ya, yang orangnya nggak emosian. Maksud saya misalkan kalau bareng itu, yang bayarin itu siapa sih? Gitu kan. Yang bayar laki-laki perempuan. Itu kan norma saja ya. Kemudian yang ngapel gitu. Yang ngapel itu laki-laki atau perempuan gitu. Ya misalkan yang gitu-gitu kan, kalau kita belajar organisasi ada norma, ada etika, ada aturan yang barangkali di pacaran debatable. Debatable artinya tergantung Anda memberi reason untuk alasan. Jadi kalau saya tanya Pak Satriman, yang ngapelin laki-laki perempuan Pak. Ya nggak usah dijawab Pak, nanti jawabannya nanti yang perempuan emosi, Bapak juga emosi. Tapi maksud saya itu kan ada aturan-aturan yang barangkali akan berubah, bergerak, barangkali sesuai kondisi gitu ya. Tapi kalau aturan dasar di organisasi kan enggak, biasanya berlaku umum lah gitu ya. Artinya kalau di organisasi yang formal kan mesti ada detail diatur, tidak boleh ya tadi kalau makan yang bayarin siapa, yang apel siapa, itu kan debatnya nggak berujung gitu. Jadi sekali lagi ini saya mohon maaf kalau pertanyaannya agak nakal, tapi saya cenderung lebih memberi pesan analisis namanya. Kalau bahasa kerennya menganalisis gitu ya. Kenapa sih kok gitu ya? Kayaknya kalau analisis agak terlalu berat di bahasanya, mungkin kiralogi gitu ya. Kiralogi itu kira-kira gitu. Ya, oke, jadi baik. Saya lepaskan Anda dulu untuk menyimpulkan nanti apakah jawabannya benar apa enggak. Itu barangkali nanti bisa di debatable. Itu. Oh, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, nah ini menarik. Sorry. Biasanya kalau nanti Anda baca buku-buku yang paling terkenal itu TERI, ya, dari buku-buku manajemen gitu ya. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan perilaku yang efektif. Kemudian biasanya temannya efektif, efisien, gitu ya. Kalau bahasa bahasa Indonesianya itu sangkil dan mangkus gitu ya. Efektif, malah mungkin Anda belum pernah dengar. Itu kalau bahasa aslinya. Nah, kalau Anda cermati di sini ada efektif, ada efisien, kemudian memperoleh kepuasan diri. Nah, pertanyaannya itu kalau Anda lihat di sini, apakah ada yang efektif efisien? Itu kan bahasa-bahasa dewa ya Pak ya, atau bahasa pejabat. Jadi yang menarik itu, kalau di medis, ada yang medis mungkin ada bidan, perawat, dokter gitu, biasanya pendekatannya efektif. Yang penting sembuh gitu. Gimana caranya, bayarnya berapa, nggak masalah gitu. Kalau efektif biasanya orientasinya ke tujuan, gitu ya. Tujuannya pokoknya nyampe. Caranya atau bayarnya jadi pikir. Kalau orang kaya katakannya mau berapapun gue bayar gitu kan gitu ya, dia efektif. Tapi kalau efisien itu kan biasanya kecenderungannya atau titik beratnya ada di biaya gitu. Jadi kalau kayak gitu ada nggak barang yang bagus tapi murah? Kalau di produk-produk umum barangkali nggak ada. Kalau yang bagus mesti mahal. Gitu ya. Nah ini perlu saya tegaskan. Karena ini barangkali dulu kalau zamannya Pak Satriman kayaknya masih ya. Jadi hukum ekonomi dengan pengeluaran sedikit-sedikitnya yang besarnya gitu kan gitu. Kan sedikit minimal mungkin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, itu kan jadi menarik. Ya. Jadi sekali lagi, di TERI sudah menyebutkan efektif efisien. Kemudian kepuasan. Nah, sekarang pertanyaannya, itu sudah muncul Pak Yudi dekat dengan saya, maksudnya yang lain-lainnya saya harus buka banyak kamera gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini berarti kalau Anda bekerja di satu organisasi berarti kan puas ya.
ukuran puas itu apa sih Pak? Gitu. Kan gitu. Kan kalau nanti retensi gitu-gitu ya, kalau di dalam organisasi. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang Pak Yudi kerja di mana jangan ngomong ya Pak, nanti jadi ketahuan gitu. Ketahuan maksudnya, apakah Anda puas dengan Anda bergabung di organisasi atau organisasi katakanlah instansi kan gitu ya, atau tempat bekerja itu. Apakah Anda menolak kepuasan? Puas Pak. Puas. Ya. Ukurannya apa itu Pak? Secara waktu bisa membagi terhadap keluarga, terus secara penghasilan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, udah Pak. Sama kebutuhan sekunder dan tersier masih bisa terpenuhi. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi maksud saya, kalau Terry udah bilang begini, berarti memperoleh kepuasan, salah satu indikasinya Anda nggak pindah, itu yang paling gampang. Nggak pindah keluar gitu. Tapi ada beberapa, ini ada yang PNS, mohon maaf ya. Buyot itu PNS bukan nih? Ada Buyot? Halo Buyot, adakah? Ada tadi kepuasan. Ya, jadi maksud saya juga ada ya. Ya, ada. Saya juga PNS lah kira-kira. Jadi ada yang menarik Bu, di PNS itu kan masuknya susah, katanya masuknya. Tapi keluarnya lebih susah, atau dikeluarkannya lebih susah. Prosedurnya panjang. Kalau Buyot pelanggaran sih di peringatan dulu lisan 3 kali, kemudian kalau enggak nanti baru surat dipanggil. Banyak Bu, panjang. Masa sih Buyot salah diingetin nggak balik bagus gitu kan. Jadi ada istilah, mohon maaf ini, moga-moga di kelas ini aja ya. Kalau direkam jangan disebar maksudnya, kalau ada yang rekam maksudnya. Itu ada istilah PGPS ya Bu ya, di apa namanya, di PNS. Tahu PGPS? Pinter goblok penghasilan sama gitu. Nah, maksud saya ada sesuatu yang barangkali menarik nih. Jadi kepuasan itu kadang-kadang karena memang kita nggak punya pilihan, atau memang yang tadi disampaikan Pak Yudi itu ada beberapa yang memang membuat kita puas. Jadi maksud saya di teori Gary ini ada efektif, yang paling penting berarti puas. Puasan itu artinya ukuran yang gampang itu ya nggak pindah gitu ya, nggak pindah atau nggak keluar, itu kan salah satu. Jadi kadang orang masuk, walaupun di kita sebenarnya biasa aja gitu, orang pindah keluar masuk itu sangat hal biasa di organisasi itu ya. Tapi kalau di PNS kan agak enggak lah ya. Jarang lah ya, keluar masuk lagi kan jarang. Tapi di organisasi yang lain biasanya keluar masuk itu biasa. Dan hukumnya naik ya Pak. Kalau di Buyot itu hukumnya naik ya. Kalau Buyot sudah jadi sekda, oh berarti Buyot adalah jabatan tertinggi di Kabupaten Bandung, Purwakarta gitu ya. Kalau belum jadi sekda, oh belum sakti Bu. Sekda itu kan jabatan yang paling tinggi ya. Betul. Jabatan tinggi PNS maksud saya. Itu contoh-contoh yang tadi. Tapi kan untuk sampai ke sana kan kita butuh apa tuh? Sekda kan hanya satu ya Bu ya. Satu. Oh, padahal orangnya banyak seleksi. Nah ini kira-kira saya kepingin meng-highlight aja ya. Jadi jangan nggak diapalin, nggak usah. Jadi ini ada yang paling penting adalah memperoleh kepuasan. Saya garis bawahi ya. Oke, kemudian ini unsur organisasi, tujuan kerjasama orang. Nah, kerjasama itu apa sih sebenarnya ya? Kalau saya boleh bilang kerjasama sebenarnya kan sesuatu yang saling tergantung. Ya, artinya kita dan harusnya posisinya sama. Gitu ya. Jadi harus ada kerjasama. Artinya kalau kerjasama kan butuh. Kalau istilah di kita itu menurunkan ego lah gitu ya. Itu kan ada di kerjasama gitu ya. Kerjasama tujuan yang dicapai. Nah, akan beda ya Bu antara tujuan pribadi sama tujuan organisasi kali ini. Kalau Anda tujuan pribadinya kan Anda naik pangkat, naik golongan dan seterusnya, tapi tujuan organisasi kan akan berbeda. Nah, untuk mencapai tujuan organisasi itu perlu orang itu apa namanya? Yang dikenal dengan men itu ya. Men. Tapi jangan protes, men itu laki-laki, berarti perempuan enggak. Men itu orang. Karena kita sekarang udah mulai bergeser wisudawan, wisudawati, mahasiswa, mahasiswi. Kalau saya mahasiswa ya laki perempuan gitu. Kalau hanya dua kan kasihan yang diantaranya Pak. Ya kadang-kadang saya kadang-kadang wasatiman jadi ketawa ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau Anda nanti datang ke mana? Ke Thailand Pak.
suruh ngisi biodata nama Satiman gitu kan, umur 30 gitu kan, jenis kelamin gitu Pak, male, female, other Pak, ada other-nya Pak, pilihannya ada 3 gitu ya. Ini contoh ya, maksud saya kadang-kadang kita terjebak tadi dengan, tadi saya nggak tahu yang memulai siapa, ada wisudawan, wisudawati, mahasiswa, mahasiswi gitu, tapi yang di pengertian kita men itu artinya orang, mau perempuan, mau laki, atau yang diantaranya gitu ya, yang dimaksud itu ya. Oke, kemudian organisasi wadah kerjasama mendayagunakan sumber daya. Tahu mendayagunakan artinya memanfaatkan dengan baik. Sumber daya kan bisa jadi tadi apa namanya, sesuatu yang mendukung. Kalau saya nanti bisa sharing dengan Bu Iyot lah ya, sarana dan prasarana itu sebenarnya bedanya di mana sih Pak atau Bu? Ada sarana dan prasarana gitu. Sarana dan prasarana ya Pak. Iya. Mungkin kalau sarana itu adalah yang sifatnya bisa bergerak ya Pak, alat-alat yang bergerak itu yang dapat digerakkan. Tapi kalau prasarana itu adalah yang tidak bisa digerakkan, misalnya bangunan gitu, itu adalah prasarana. Tapi kalau sarana itu adalah seperti alkesnya gitu, atau misalnya apa namanya, alat-alat yang ada di satu ruangan gitu, atau apapun lah yang bisa mobile gitu ya. Kalau menurut saya sih. Oke, Gitu, Pak. ada yang nggak setuju dengan Bu Iyot. Kalau nggak setuju dengan Bu Iyot nanti akan disantet katanya. Ada yang lain? Ini konsep-konsep sederhana loh. Maksud saya senang dengan Anda yang udah kerja Pak, Pak atau Bu. Karena Anda tahu barangnya, tapi kalau kadang disuruh cerita itu bingung. Nah, kelebihannya gitu kalau yang udah bekerja atau non-rek istilahnya ya, kalau di kita yang S1 non-rek itu biasanya gitu. Jadi kalau suruh ngobrol oke, tapi suruh nulis biasanya agak ribet gitu. Betul Pak. Ya gitu kan. Ya, jadi ada yang lain kah? Jadi betul ya yang disampaikan Bu Yot. Nanti japri ke saya Bu, NPM-nya berapa ya Bu? Ya karena kita juga ada, jadi yang jawab apa saya tulis tuh, tadi ada Pak Satiman, Abraham, Pak Yudi, Almira, dan Bu Yot ya, itu menjadi nilai tambah gitu. Jadi kalau ada nilainya C berarti komplain ke saya Bu. Ya. Kalau nanti ya. Jadi sumber benar Bu, kalau yang pra itu kan pra itu sebelumnya, artinya biasanya gedung itu kan pra. Sarananya ya di dalam gedung kan harus ada ya, mebel layer segala macam yang tadi Bu ya sampaikan itu yang bisa dipindah itu ya. Jadi prasarana itu sebenarnya yang, tapi ngomongnya sarana dan prasarana. Beratnya dari hapus itu nggak usah. Pas mau ngobrol. Gimana Bu Nur Hotija? Oke. Karena saya operatornya bukan saya. Oke, baik. Itu ada sumber daya tadi ada. Bentar ya. Bu Nur Hotija, boleh dimatiin dulu. Oke. Kemudian yang berikutnya ciri organisasi, ada manusia. Saya nggak tahu nih, kalau manusia dan orang-orang. Hostnya siapa ya sebentar? Kita belum tahu puskesmas. Dan itu pun aku belum nggak kepikiran itu, nggak kepikiran ke puskesmas, beneran nggak kepikiran gitu, nggak ini harus tiba-tiba suami kayak gitu. Pas ini kan pas Ada yang punya nomornya? Takutnya dia lupa gitu. Karena operatornya bukan saya. Ya, ya moga-moga aman ya. Ada yang, ini salah satu kelebihan kalau online. Ya, tadi saya lupa untuk jadi host ya. Oke, jadi ada manusia, orang, tujuan, tempat, metode, struktur, kerjasama, lingkungan. Ini cirinya ya. Nah, nanti kalau Ibu atau Bapak baca, ini berkembang. Ya. Berkembang itu maksudnya beda-beda ya. Tapi intinya adalah
Oke, ada yang punya nomornya Nur Hotijah ya? Saya coba telepon ya, Pak. Oh iya, sebentar. Takutnya kalau salah. Kami juga kan ketahuannya baru awal tahun ini. Sebelumnya tinggal Oke. ketahuan. Kalau data kayak gitu. Sekarang harus berobat terakhir, harus di endoskopi terakhir juga, apa gitu. Kita ada kali sekarang gitu. Jadi, misalnya juga nggak ada. Sepertinya telepon juga, jadi nggak bisa di. Udah, oke. Terima kasih, Rizka. Mohon maaf ya, ini seninya seperti ini. Nah, Bapak takutnya kalau ada rahasia lagi ya, rahasia kan jadi semua dengar buyot nanti, jangan lagi mau menikahkan istri. Intip saya. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau Anda lihat ini prinsip, kalau ada beberapa orang yang menyebutkan prinsip organisasi ya. Nah, yang menarik ini nggak akan semua dibahas, tapi di sini ada disiplin gitu ya. Disiplin itu sesuatu yang sesuai dengan apa namanya jadwal, sesuai dengan aturan itunya ya. Tapi yang berikutnya di sini ada inisiatif. Ya, kalau ini kan divisi kerja, saya pikir apa namanya normatif. Tapi yang di sini ada inisiatif. Nah, inisiatif itu didapat gimana caranya sih gitu. Jadi orang inisiatif itu ada sesuatu yang orang bisa inisiatif atau disebut dengan inisiator itu kan yang memulai, dan itu nggak mungkin instan, pasti harus ada proses atau prosedur gitulah. Nah, kadang-kadang inisiatif atau inovasi atau sesuatu yang baru itu muncul pada saat kondisi yang sangat rawan atau terpepet atau apa namanya kondisi yang luar biasa. Kalau normal-normal saja, kayaknya nggak ada inisiatif. Gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau baca-baca orang-orang yang sukses itu, mereka jadi sukses kayak Dahlan Iskan, ada apa namanya, Singkong itu, anak Singkong gitu-gitu. Dia memang kondisinya barangkali dulu nggak terlalu normal dalam petik ya, makanya butuh muncul inisiatif atau inovasi. Kayak misalkan Bu Iyot itu tahu-tahu dikejar anjing gitu. Yang tadinya nggak bisa lompat tinggi karena dikejar anjing, saking takutnya bisa lompat. Artinya kan kondisi yang sangat darurat katakan gitu ya. Kepepet gitu. Nah, apakah kita sampai harus nunggu kepepet itu kan juga menjadi menarik ya. Jadi kalau Anda lihat di sini sebenarnya ada sesuatu yang inisiatif, tapi di tempat-tempat tertentu kan kita nggak boleh inisiatif. Gitu ya Bu ya. Yang harus saya pahamkan itu. Jadi di prinsip organisasi ada inisiatif, tapi di organisasi-organisasi yang sangat formal, malah justru kita nggak boleh inisiatif untuk hal-hal tertentu. Jadi misalkan Bu Yot inisiatif, nggak apa-apa lah tanda tangannya, misalkan pertanggungjawaban gitu kan. Itu kan nggak bisa, harus protap, harus sesuai standar, harus sesuai aturan. Nah, jadi maksud inisiatif barangkali ini yang dimaksud di organisasi di sini adalah pada saat itu belum jadi aturan, rapat lah, diskusi gitu, mungkin ada usul-usul program kerja gitu-gitu. Tapi kalau sudah kaitannya dengan laporan, pertanggungjawaban, kegiatannya harus sesuai protokol. Jadi maksud saya menekankan di yang inisiatif tadi, gitu ya. Jadi inisiatifnya bukan berarti bisa diganti diubah, itu malah nyala aturan. Itu kira-kira yang dimaksud. Kemudian yang menarik di sini ada gaji. Nanti barangkali ini udah semuanya tahu kali ya. Ada gaji aja insentif, gitu kan. Kalau gaji kan udah pasti. Dan jangan harap kalau PNS itu gajinya gede gitu. Kenapa? Karena ketahuan gitu. Kan kelihatan gaji. Makanya ada insentif, ada tunjangan, ada macam-macam tuh. Tapi artinya ada sesuatu yang barangkali perlu diterapkan. Namanya juga prinsip kan kalau dulu. Apakah ada yang Henry K. Hodges namanya, itu prinsipnya malah sampai 20 prinsip organisasi. Tapi saya tidak sampaikan karena yang penting Henry Fayol itu yang paling banyak dianut gitu. Apakah ini harus semua? Enggak juga. Ini artinya menjelaskan ke kita bahwa ada yang disebut prinsipnya ada ini berapa 13 gitu ya. Dan aslinya sebenarnya 14. Ya. Oke. Ada komentar sampai di sini? Jangan komentar. Anda posisinya pasif. Apalagi kaitannya dengan
mengeksekusi atau menyetujui sesuatu yang barangkali ada detail keuangan, ada detail aturan, Anda harus konfirmasi juga gitu ya. Dan yang berikutnya adalah begitu Anda melakukan ini kan Anda mesti harus lapor ya, bahwa kemarin begini segala macam ya. Ini etika-etika di organisasi, ini yang wewenang tuh. Karena sekali lagi di wewenang itu secara teorinya banyak, Bu. Mungkin Anda semuanya kenal dengan ada PLT ya. Sekarang ada PLT, PCS gitu. Gubernur wali kota kan semuanya gitu ya. PLT, PCS. Kenapa PCS? Pejabat sementahun gitu. Pejabat selawasna. Gitu. PCS kan teorinya sebentar atau biasanya 6 bulan gitu ya. 6 bulan, ya. Nah, kalau 6 bulan kalau enggak diganti atau mereka ditetapkan gitu kan. Kenapa enggak? Kok enggak langsung ditetapkan? Karena ada aturan dasar, golongannya belum masuk, segala macam. Ada PLT, ada PLH, ada PCS, itu istilah-istilah sebenarnya kaitannya dengan wewenang tadi, ya, kewenangannya. Di kita juga ada PCS, gitu kan. Karena memang untuk menduduki itu, posisi itu sebenarnya belum sesuai gitu. Makanya ada istilah harus pangkatnya dinaikkan atau harus apa tuh, kalau istilah di Buyut ada apa tuh, diklat tim gitu ya Bu ya. Ternyata kalau mau menduduki jabatan itu harus diklat dulu gitu. Dan diklatnya sekarang kalau saya lihat teman-teman yang diklat rasanya kok sudah kayak S1, S2 ya, 40 hari harus membuat tugas, harus membuat bimbingan gitu. Ya itu salah satu cara ya. Jadi sekali lagi ini prinsipnya menurut William itu mendelegasi wewenang, prinsip pertanggungjawaban, pembagian pekerjaan, dan ini rentang pengendalian atau istilahnya apa namanya? Kalau di teori yang lain itu namanya grab fit. Grab itu anggur, anggur kalau diginiin kan segitiga ya. Kalau masih ada tangkinya tuh, kan artinya pucuk terus ke bawah gitu. Ya teorinya grab fin itu minimal yang ideal itu 15 sampai 30 bawahan. Jadi semakin banyak bawahan semakin susah dikendalikan. Walaupun nanti secara teknis di bentuk organisasi ada yang namanya, kalau di tempat tertentu ada departemen, ada komisi, ada apa namanya biro gitu-gitu ya. Tapi yang ideal itu organisasi yang biasa biasanya ada teori grab itu anggur ya, grabovin itu 15 sampai 30 orang yang bisa kita awasi langsung. Ya, itu pengendalian. Semakin banyak maka semakin susah dikendalikannya. Jadi barangkali nanti bisa dicermati di Anda itu termasuk yang mana. Tapi intinya itu kan teori ya, diterapin apa enggak. Walaupun nanti akan bisa didelegasi tadi. Ya, kalau di puskesmas biasanya kan rata-rata kan 15-30 orang semua stafnya gitu. Kenapa kok dibatasi? Sebenarnya lebih ke tadi bagaimana mengawasi, bagaimana mengendalikan, dan yang paling sederhana adalah paling nggak apal dengan orangnya, gitu ya, apal atau tahu oh ini si A, si B dan seterusnya ya. Ini di apa namanya William itu ada pengendalian, artinya jumlah orang yang dikendalikan. Kemudian ada fungsional, pemisahan, fleksibilitas, dan prinsip kepemimpinan. Nah, kepemimpinan kalau Anda nanti baca teori ada birokratis, ada apa namanya otoriter, gitu ya. Ada laissez-faire. Laissez-faire itu bebas gitu. Kemudian ada yang lain ya. Yang paling banyak mungkin demokratis, otoriter, laissez-faire. Nah, kalau ditanya biasanya yang paling bagus mana sih kepemimpinannya? Nggak ada yang bagus, Bu. Tergantung Anda punya bawahan. Kalau punya ART gitu ya nggak boleh laissez-faire gitu. Nggak apa-apa, Anda nggak usah nyuci, nggak bisa, harus nyuci, otoriter kan. Jadi artinya tergantung dari buah atau situasi gitu ya. Kalau di tentara ya otoriter artinya itu kan harus perintah gitu kan. Dan kalau Anda lihat di tentara kan tentara polisi gitu kan biasanya dia apa namanya penjenjangannya jelas dan lebih fair menurut saya. Terutama pada saat orang dipecat gitu kan, diupacarakan gitu, diganti apa itu baju batik itu kan sesuatu yang menarik ya. Di organisasi yang lain nggak ada, Bu. Dipecat-pecat aja mungkin sekarang malah nggak ketemu. Ini kan menarik kalau di tentara yang apa itu desersi gitu ya. Desersi itu kan datang pakai seragam, diupacarakan ganti dengan batik, itu kan menarik untuk kita
kok bisa ya gitu ya. Kalau di tempat lain rasanya ya hanya surat bahwa Anda sudah tidak bekerja atau diputus dan seterusnya. Gitu. Ya, oke. Kemudian ini jenis organisasinya, nanti Anda bisa lihat ya, ada persyaratan orang, ini bentuk tunggal, biasanya kalau yang kayak gini-gini itu keluarga gitu. Satu orang, semua pelaksana tugas bersumber satu orang, biasanya keluarga. Kalau di pemerintahan nggak ada yang tunggal ya, tunggal artinya pemiliknya satu gitu. Bentuk komisi terdiri atas beberapa orang, kemudian dipikul oleh Dewan sebagai satu kesatuan. Ada ini istilah-istilah aja ya, bisa dilihat ini berdasarkan jumlah yang memegang pucuk pimpinan. Kalau di organisasi ini ada CEO gitu ya, Chief Executive Officer. Gitu. Kemudian lintas adalah lalu lintas kekuasaan, organisasi lini itu lurus gitu, kanan kiri gitu. Para pejabat memimpin unit organisasi, kemudian yang lini dan staf, dibantu staf ahli. Jadi ini yang sekarang banyak terjadi kali ya. Jadi ada di struktur organisasi Kementerian Kesehatan pun ada menteri, kemudian ada staf ahli. Jadi kalau ada debat bahwa menterinya bukan orang kesehatan sebenarnya nggak masalah, karena ada staf ahli. Gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang kita sebenarnya jujur saja juga nggak begitu begitu ikhlas katakan gitu ya, menteri kesehatan tapi bukan orang kesehatan, ya nggak apa-apa memang karena pekerjaan teknis, tapi akan beda kalau orangnya itu orang kesehatan, artinya dia menjiwai katakan gitu ya, karena ada sesuatu yang memang harus orang yang terlibat di situ ya. Moga-moga, saya nggak tahu kalau susunan menteri yang sekarang Buyat barangkali udah tahu gitu ya, tapi biasanya yang kesehatan itu nggak terlalu tren, biasanya yang tren itu menteri apa tuh, menteri-menteri ekonomi gitu-gitu ya. Tapi yang menteri kesehatan biasanya nggak terlalu jadi pokok pembicaraan. Oke, kemudian ini staf hubungan personal, ada formal, ada organisasi informal. Ini standarnya nanti bisa jadi gampangnya pemerintah dan non pemerintah. Kalau yang di sini biasanya ada istilah NGO gitu ya, non government organization ya, baik internasional maupun nasional, barangkali akan beda ya, ada kesamaan minat atau hobi, dan kadang-kadang mohon maaf nih, ada yang Pak Hilman mungkin anggota Harley Davidson gitu. Itu kadang-kadang kan organisasinya memang informal Pak, tapi rasanya kesaktiannya melebihi yang formal gitu kan. Itu kan ada satu kritik-kritik kayak gitu kan Anda harus cermati. Jangan gitu ya. Memang organisasi informal ya, tapi orangnya sebenarnya kan orang-orang yang luar biasa ya. Ada satu tadi lah organisasi yang mungkin Anda di lapangan banyak contoh gitu. Jadi sekali lagi kadang ini kenapa saya sampaikan ini memang ya tadi sekali lagi saya lebih ke membuka diskusi ruang gitu ya. Jadi ada minat-minat yang sebenarnya mestinya nggak informal tapi dia sangat formal ya Pak ya. Yang paling dekat contoh yang yang motor besar itu kan informal tapi rasanya posisinya luar biasa ya. Oke, ini ada berdasarkan tujuan. Organisasi yang mencari keuntungan, kemudian organisasi yang tidak mencari keuntungan. Nah sekarang pertanyaan saya, ini coba Hilman nih, rumah sakit kan nggak boleh mencari keuntungan ya Pak ya? Atau dibayar? Ada organisasi sosial biasanya nggak cari keuntungan? Kalau contohnya mungkin ini Pak, izin organisasi yang tidak mencari keuntungan, contohnya BPJS Kesehatan Pak, karena dia badan hukum publik ya. Jaminan sosial. Jadi kalau dulu waktu PT Askes kan dia di bawah apa ya? Di bawah Kementerian BUMN, PT itu dia masih profit oriented. Tapi kalau sekarang sudah menjadi badan ini, badan hukum publik itu non profit oriented Pak. Betul. Jadi salah satu contohnya itu BPJS Kesehatan. Jadi dia sosial, jaminan sosial. Dia tidak ada kita mencari profit gitu ya. Beda dengan PT dulu ya. BUMN mungkin ya, tapi kalau badan hukum itu non profit oriented, apalagi mengelola jaminan sosial Pak gitu. Jadi itu salah satu ada di prinsip juga Pak, di prinsip organisasi. Betul tadi yang Bapak sampaikan, yang tadi ada
di prinsip organisasi itu ada inisiatif, ada kolaborasi tadi apa ya, betul. Nah, kalau di kami juga ada yang namanya budaya organisasi itu. Budaya organisasi itu harus dijalankan dan di, ditaati gitu Pak. Betul-betul bukan hanya sekedar apa ya, bukan hanya sekedar ditulis gitu ya, tapi itu memang betul-betul harus dijalankan oleh semua dari mulai untuk pimpinan sampai level staff gitu Pak. Itu namanya ada budaya organisasi dan itu melekat. Jadi ciri khas Pak. Jadi misalnya ada poin-poin yang memang harus kita jalankan, misalnya integritas, gitu kan, kolaborasi, pelayanan tim atau kami ada seperti itu Pak contohnya. Nah, salah satunya yang poin ini mungkin organisasinya adalah BPJS Kesehatan dimasuk ke salah satu organisasi yang memang non profit oriented. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hilman sharingnya. Tapi maksud saya begini ya, nanti ada beberapa yang memang menarik untuk mendiskusikan. Non-profit tapi nggak boleh rugi gitu. Ini kan menarik ya. Gitu ya. Nanti bisa didebat atau bisa dijaringkan. Kemudian yang kedua, ada perbedaan, bukan perbedaan, pendekatan yang barangkali agak berbeda dengan sebelumnya. Kalau dulu namanya sukarelawan, sukarelawan itu benar-benar sukarela. Ya. Tapi kalau kemarin kita ada kasus COVID, sukarelawan malah dibayar apa ya, bayarnya tinggi. Nah, itu kan sebenarnya menurut saya ada sesuatu yang bergeser yang kalau Anda sukarelawan murni nggak akan bisa, karena memang untuk sampai ke sana pun kan Anda butuh sesuatu. Ya. Kecuali orang-orang yang apa itu mendonasikan yang benar-benar udah lebih. Jadi ada kadang-kadang yang kayak gini-gini, tolong Anda pahami, jangan lihat apa namanya dari sisi uangnya ya. Jadi kadang-kadang sukarelawan yang COVID itu kan sukarelawan. Asumsi yang zaman dulu kan sukarelawan berarti nggak dibayar. Tapi kan mereka juga butuh kebutuhan dasar tadi. Jadi kalau Anda lihat nanti ada apa namanya Maslow itu kebutuhan dasar dan seterusnya itu di posisi kita itu ya masih unik. Gitu. Jadi maksud saya nanti Anda tidak usah ikut emosi dari sukarelawan tapi dapat bayaran gitu. Itu maksud saya ingin memposisikan itu. Nah sekali lagi oriented profit dan non profit itu ya tadi artinya tidak tujuan utama. Tapi sekali lagi nanti mungkin Pak Hilman atau Bu Yot yang di pelayanan itu kadang-kadang kita nggak boleh profit tapi nggak boleh rugi gitu. Terus gimana kalau ketemu orang ekonomi kan agak ribet gitu ya. Karena sekali lagi kesehatan itu adalah lex spesialis. Lex spesialis itu ya nggak bisa diperlakukan yang umum gitu, harus spesial gitu. Kan gitu ya. Apalagi Pak Hilman ini kan di BPJS kalau nggak salah. Nah itu kan luar biasa, bukan reject ya. Debatnya akan banyak. Kalau Anda ketemu orang yang ekonomi, saya iur, tapi nggak bisa diambil gimana ceritanya Pak? Ini kan butuh sesuatu ya. Kan kalau bisa iur dikumpulin, saya nggak sakit Pak, berarti harus diambil dong. Nah, itu kan nggak gitu. Yang tadi Pak Hilman apalagi ngomong budaya itu, saya malah kadang-kadang kalau ketemu teman bahas kayaknya lebih banyak pendekatannya lebih ke urusan agama kali ya. Oh Anda ibadah kalau kayak gini masuk surga gitu ya. Tapi ya tadi kadang-kadang di kesehatan sekali lagi disebutkan di hukumnya itu lex spesialis gitu. Agak spesifik, memang nggak bisa kayak hukum ekonomi atau manajemen biasa. Ya, itu kira-kira ya. Jadi makasih nih Pak Hilman ya. Jadi sekali lagi profitnya itu bukan utama. Ya. Tapi harus untung. Bukan harus untung, tapi nggak boleh rugi. Karena nanti mungkin makanya ada subsidi, ada sama dan seterusnya. Itu sebenarnya untuk mengatasi itu. Kemudian ini mungkin Pak kalau ini memang ya kalau istilahnya bukan untung ya, tapi sustainability tetap apa namanya bisa berjalan. Ya, jadi tetap bisa sustain itu bertahan lah gitu. Jadi nanti memang betul tadi Pak ada apa misalnya bantuan dari pemerintah. Nah ini bukan organisasi yang profit oriented gitu. Betul Pak. Oke, baik. Terima kasih ini jadi banyak sumbernya, jadi kita saling melengkapi ya. Kemudian yang berdasarkan masyarakat. Nah, yang menarik ini Pak, ini saya nggak akan baca semua ya, tapi bisa nggak yang Anda ini nunjukkan organisasi yang non pemerintah, tapi berkaitan dengan kesehatan? Ada nggak contohkan organisasi yang apa namanya
yang bergerak di bidang kesehatan. Dulu ada namanya kuis, Koalisi untuk Indonesia Indonesia Sehat itu ya. Dulu ada namanya kuis itu. Kemudian ada kelompok lagi, ada namanya yang TB baru, TBC itu juga ada. Nah, ada enggak organisasi, kalau yang lain kan ada gebrak, ada gerakan bawah, pokoknya gitu. Yang di kesehatan ada enggak? Organisasi non formal yang bukan dari pemerintah, tapi bergerak di bidang kesehatan. Ada yang bisa mencontohkan atau malah ikut di dalamnya? Ada Pak, organisasi ini kayak ormas gitu ya, Gebrak Bumi namanya. Oh, Kalau itu? itu mengawal Gebrak Bumi, kalau Sukabumi Pak ada. Oke. Kalau itu mengawal untuk biasanya dia pada 90-an dia ikut mengawal ceritanya ya. Gitu. Dia istilahnya pro rakyat lah gitu lah, pro masyarakat lah gitu. Ada Gebrak Bumi, kemudian banyak lah ini Pak yang di Sukabumi istilah-istilahnya. Contohnya gitu Pak. Oke. Ada yang lain kah? Ada, ya, mangga. Kalau contohnya ya seperti Yayasan Kanker Indonesia itu masuk nggak, Pak? Ya, oke, Itu itu Yayasan Kanker. Oke, baik. Bu Dewi Gustini ya, yang Panjalu ini bukan ya? betul Pak, Panjalu, Puskesmas Panjalu. Saya ingatnya Panjalu aja pokoknya. Iya, Ya, ya YLKI. itu Oke. contohnya ya Yayasan Yayasan Kanker Kanker Indonesia. Indonesia. Oke, ada lagi kan? Kalau kita udah ngumpulin yang kesehatan, ada nggak yang agak kesmas? Jangan-jangan nggak ada ini. Gitu kan? Mungkin Iya, kalau Pak. yang Kalau nggak salah ada yayasan apa yang menangani HIV, cuma saya lupa namanya. Oh, ya Rumah Cemara. Ya, salah satunya itu Pak. Oke, ada lagi. satu lagi Pak Suhat, ini community TBC care itu yang Aisyah itu mungkin masuk juga itu. Oke. Kan itu community juga itu, namun berkaitan dengan kesehatan itu. Oke. Ada yang NU juga, dia punya fokus di apa tuh? Kelompok NU itu fokus di TB paru gitu. Iya, Muhammadiyah kalau nggak salah itu. Ya, oke. Nah, ini kan udah mulai nih. Ada nggak kira-kira organisasi kita yang ya tadi, apalagi yang kalau Yayasan Kanker Indonesia kan ya memang iya, tapi kadang agak berbau pemerintahnya lebih tinggi ya. nggak informal betul gitu. Ada, saya punya teman namanya Nia Umar, itu dia komunitas menyusui gitu ya. Nia Umar dia di Bekasi atau di mana ya? Ya di Bekasi atau di Jakarta gitu. Jadi dia ada komunitas menyusui eksklusif gitu. Ya, yang kayak gini-gini kan agak menarik tuh maksud saya. Jadi nanti pesan saya adalah ternyata biasanya organisasi gitu kan yang apa, tapi tadi dibilang Pak Hilman, mungkin kalau dari sisi, mohon maaf nih, mengubah kebijakan kalau LSM kayak gitu kan agak didengar ya, agak didengar karena memang dia independen, kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah, jadi pancingan saya, ada nggak organisasi-organisasi yang kaitannya dengan Kesmas terutama, yang berkaitan dengan organisasi tadi gitu. Rasanya ada ya, tapi ya terbatas tadi. Kita ada namanya FNFT ya, saya sekalian promosi gitu, Freenet, Free Topiko. Itu salah satu apa namanya, bukan LSM ya, kelompok yang di situ tuh ada kitanya, ada Kesmasnya, kemudian ada ahli IT, kemudian ahli hukum, macam-macam gitu ya. Tapi intinya adalah kita itu ingin namanya iklan rokok itu diatur. Ada FNT, kalau Anda nanti cari, kita lagi diminta untuk membuat draft bagaimana mengawasi iklan-iklan di media sosial, dan draftnya udah oke sama Kemenkes, kemudian minggu depan barangkali akan dikonsultasikan. Tapi maksud saya ini pun kita nggak sengaja gitu, nggak sengaja terbentuk, hanya diambil gitu. Porsinya sebenarnya di sisi kita itu yang kesehatan itu lebih ke pesannya pesan kesehatan. Kalau
Tapi kalau di balik itu sebenarnya ada yang membiayai luar biasa ya. Ada namanya kalau Anda buka searching ada namanya vital strategi. Ya, itu yang memang dia bergerak di tadi pengawasan iklan tembakau gitu yang berpusat di Amerika gitu. Nah, ini maksud saya kadang-kadang nanti kalau Anda udah masuk ke sini, ternyata organisasi dibentuk itu ya memang membutuhkan dana atau topang tadi, jadi main money, material itu yang 3 itu memang harus ada. Oke, kemudian yang ini yang apa namanya partai politik, serikat pekerja, lingkungan ini barangkali hanya jenis saja ya. Dan sekarang mohon maaf sekali lagi yang paling menguasai kan partai politik ya setelah ada apa namanya reformasi gitu ya. Dan yang paling walaupun kita bersyukur lah sekarang udah banyak orang-orang yang kesehatan itu yang udah masuk di apa namanya partai politik atau wakil rakyat yang udah mulai banyak. Artinya mereka sudah mulai concern. Makanya di kita sekarang berkembang ada mata kuliah politik kesehatan karena nggak bisa lepas dari situ. Ada mungkin kemarin Buyat ada negosiasi, ada hal-hal yang memang harus dengan menggunakan politik. Gitu. Kemudian ini yang memakai ada service organization, ada business organization, ada Commonwealth yang dinamakan masalah artinya kesejahteraan. Oke, ini nanti bisa dilihat lah ya ini hanya unsurnya saja atau apa namanya hierarki ya. Mungkin kalau di Pak apa namanya Ibu Iyot ini di tingkat pertama, tingkat kedua itu sebenarnya hanya jenjang ya. Makanya kalau nanti Anda paham dengan istilah rujukan, gitu ya. Rujuk itu kan meneruskan, menaikkan. Kalau lihat konsep itu benar, ngajarinnya benar, dan aturannya baik itu nggak bisa gitu. Maksud saya memang dia dasar gitu. Setelah itu ada yang naik lagi kan, ada tingkat kedua apa lanjut dan seterusnya. Nah, di kita itu mestinya logikanya ada. Saya dapat cerita bagus dari teman-teman yang apa namanya kuliah di mana Belanda ya. Di sana itu di samping rujukannya jalan, kenapa? Karena memang sistemnya udah jelas nih. Jadi kalau misalkan Bu Dewi Gustini ini dia spesialis objin gitu, terus kemudian Anda nolong pasien partus normal, ketahuan maka Anda akan disanksi. Nah di kita kan nggak malah dibuat beda gitu ya. Jadi kalau Anda periksa hamil aja kalau yang kaya-kaya nggak objin gitu. Jadi ada sudah pemetaannya bagus gitu. Di kita semuanya sudah ya, tapi mungkin penegakannya enggak. Jadi maksud saya kalau Anda lihat rujukan, oh ini enggak lengkap, ya memang sampai sebatas itu. Karena yang disebut dengan rujuk tadi, merujuk itu kan meneruskan ke yang lebih lengkap. Gitu. Jadi sekali lagi yang di sini ini sebenarnya untuk gambaran saja, tapi tadi ada cerita yang tadi saya sampaikan di Belanda itu udah jelas. Jadi kalau Anda dokter, misalkan ini yang cerita itu ya dokter spesialis nangani yang normal yang sebenarnya bisa ditangani yang lain, Anda harus balikan. Gitu. Di kita kan rasanya yang kayak gitu belum kuat kali ya budayanya gitu. Itu contoh ya, maksudnya saya mau sampaikan ada yang namanya rujukan itu ya merujuk yang di atas dan itu mestinya dari sisi aturan sudah penegakannya juga harusnya tetap ditegakkan. Nah kemudian yang berikutnya ada paradigma sehat, kreatif, kuratif, rehabilitatif, promotif, preventif dan yang sekarang mungkin ya sekarang jadi tambah satu ya paliatif gitu. Anda bisa baca di undang-undangnya, Undang 17 tahun 2003 yang katanya kontroversial, tapi ternyata kalau Anda baca detail aturannya ternyata juga ya nggak salah-salah banget juga gitu ya. Ada beberapa yang baik lah, namanya plus minus saya pikir itu debatable ya. Tapi kalau saya sebagai seorang yang belajar di manajemen, sepanjang itu udah diketok paling ya sudah gitu. Harus dilaksanakan kan. Aturannya kan gitu ya. Jadi taat asas, taat prosedur gitu loh. Kemudian ada upaya kesehatan yang fragmented itu terpecah-pecah. Ada yang menarik harus diintegrasikan. Sekarang namanya mungkin yang di teman-teman di Bermas ada namanya ILP ya. Integrasi layanan primer itu lagi apa namanya digalakan di mana-mana ya. Dan itu sebenarnya kalau Anda cerita awal malah ada profesi spesialis apa namanya? Spesialis di UNER itu spesialis layanan primer juga gitu ya, itu kan menarik. Kemudian ada
Kemudian ada fee for service, ini mungkin yang lebih tepat nanti sharing Pak siapa ya? Pak Hilman. Fee for service itu kan ngeluarin uang langsung, bayar langsung gitu kan. Biasanya kan nggak terkendali. Artinya ada beberapa teman yang bilang kalau Anda nanti jadi, kan gak enak banget ya, saya melayani, Bu Dewi melayani terus dibayar, itu kan rasanya kayak gimana gitu. Nah, itu makanya yang di asuransi itu nggak dikenal fee for service, tapi apa namanya, bayar duluan gitu istilahnya, apa namanya, atau pocket fee for service, atau pocket itu ya tadi, dan itu cenderung tidak bisa dikendalikan. Kemudian yang di sini ada mitra pemerintah. Kemudian yang ini ada perubahan paradigma, artinya ada sesuatu yang harus kita ubah. Ya. Kemudian biaya masyarakat dan seterusnya ya. Jadi yang di poin ini sebenarnya ada tambahan paliatif, kemudian fee for service itu diupayakan lebih apa namanya dikurangi gitu, karena akan tidak terkendali gitu. Dan sampai hari ini mohon maaf ya, itu kalau Anda sakit kan ke Pak Yudi, bisa nggak nawar Pak? Bayarnya 100.000 gitu. Saya nggak punya 100.000 kan nggak bisa. Itu yang kira-kira akan berdampak. Kemudian reformasi pelayanan kesehatan. Yang menarik di sini ada masa depan yang berbeda, perlu adanya visi, perubahan tata nilai, strategi dan struktur baru. Nah, ini beberapa hal yang menarik, ini masa depan maksudnya yang sangat berbeda itu. Ada satu hal yang barangkali kemarin kita belajar dari COVID lah ya, banyak hal ya. Jadi ada beberapa yang kalau Anda sudah ada masalah ternyata bisa mendunia gitu ya. Berbeda itu artinya yang ke depan itu kalau dicermati malahan justru hampir penyebab penyakit asalnya dari hewan gitu. Jadi kalau Anda yang pernah belajar ada One Health gitu ya, itu kan hubungan antara manusia, lingkungan dan hewan, itu menarik. Dan ternyata kalau Anda cermati hampir penyebab penyakit sekarang sebagian besar karena hewan tadi ya, sumbernya hewan gitu. Kemudian ini administrasi. Nah, saya tidak akan banyak, tapi yang menarik di sini tuh, ministere itu melayani. Kalau syarat melayani apa? Harus ramah, gitu. Harus baik. Saya akan minta komen dari Bapak Ibu semua. Kalau Anda ke hotel, itu kan bagus ya. Bapak ada yang bisa dibantu? Ke rumah makan gitu kan. Artinya mereka kita sangat nyaman. Nah, kalau rumah sakit, itu kan sebenarnya kalau saya nakal analisnya, itu kan menggabungkan bisnis hotel dan rumah makan kan. Tapi kenapa begitu masuk ke rumah sakit kok tidak nyaman gitu? Itu yang menarik ya. Jadi kalau hitungan matematik awam kan harusnya gitu tuh, ini bagus jadi bagus. Tapi ke rumah sakit kenapa enggak nyaman? Kenapa? Karena memang kondisi orangnya memang enggak nyaman. Kalau orang hotel kan orang mau senang-senang kan. Mau pilih yang mana, harus pelayanannya apa segala macam, sampai Anda takut kesiangan dibangunin aja bisa gitu ya, kalau di hotel gitu ya, di hotel rumah makan. Tapi begitu digabung yang namanya rumah sakit, kok jadi banyak masalah dalam tanda petik. Ya, jadi kalau menurut saya yang namanya melayani itu mestinya harus orang yang, tapi kan ya tadi kondisinya sangat berbeda. Ya. Oke, kemudian ada pelayanan prima, itu istilah aja ya, bahwa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Ini surat menyurat, administrasi manajemen, ada administrasi, ini ada yang bilang administrasi lebih besar dari manajemen. Ada yang bilang administrasi sebaliknya. Jadi kalau Anda lihat aliran UI itu administrasi rumah sakit, gitu ya, ARS namanya. Tapi kalau UGM, manajemen, magister manajemen rumah sakit, manajemen lebih tinggi dari administrasi. Itu aliran-aliran aja ya. Ada yang administrasi lebih tinggi dari manajemen nih. Jadi gelarnya itu biasanya kalau UGM itu MMR, Magister Manajemen Rumah Sakit. Tapi kalau UI biasanya disebutnya ARS, Administrasi Rumah Sakit. Nah, yang mana yang bolak-balik itu saya pikir tidak terlalu tinggi, tapi intinya di administrasi yang melakukan kegiatan manajemen, di dalam manajemen mesti ada kegiatan administrasi gitu. Intinya sebenarnya di sana. Nah, yang diutamakan sebenarnya kayak Anda udah ketemu nggak jawaban telur sama ayam duluan apa telur sama ayam gitu, ternyata memang harus telur dulu Pak, nggak ayam gitu.
Karena ada telur yang bisa netas, ada telur yang nggak bisa menetas makanya. Ini kan hampir tadi kayak pembahasan kita ayam dulu atau telur dulu gitu ya. Kemudian ini barangkali udah umum input proses output, dan yang menarik dampak. Kalau dampak itu kan sesuatu yang dirasakan setelah gitu. Kadang-kadang syukurin gitu ya. Kadang-kadang mungkin Pak Yudi atau Bu Dewi yang di Wismas kadang-kadang harus mencontohkan orang itu loh yang nggak disuntik akhirnya jadi buat percaya, tapi bukan berarti kita nyukurin kan, nyukurin orang yang nggak mau divaksin misalkan. Jadi kadang-kadang dampak itu kalau di kita kadang-kadang bisa jadi untuk contoh meyakinkan orang bahwa Anda kalau nggak melakukan ini maka akan terjadi sesuatu. Gitu. Kemudian ini masukan bisa dilihat ya, artinya sesuatu yang dibutuhkan. Ini sumber ya. Nah, ini ada tenaga ahli, anak peneliti ahli. Kenapa dibedakan? Makanya ada kriteria khususnya. Karena di satu institusi itu, di kita saya sebenarnya tidak sepakat dengan tidak ahli gitu. Kayak OB itu kan harusnya kalau di film-film luar negeri kan dia punya kemampuan untuk membersihkan gitu kan. Ada skill-skill tertentu kan. Itu termasuk tidak ahli kalau di kita ya. Mohon maaf kayak OB atau apa namanya, orang-orang yang nggak punya, makanya nggak apa namanya, spesifikasinya khusus gitu. Walaupun sekarang rasanya kalau Anda nonton film-film itu kalau di sana kan ada spesialisasi tertentu, Anda memang ahli di bidangnya. Gitu. Kemudian ini sumber, kemudian yang apa itu dari Code and Donnell itu man-made modal material teknologi. Nah ini yang keempat rasanya sekali lagi di bidang manajemen organisasi itu akan apa namanya, lebih gampang kalau teknologi. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan teknologi. Surat, tanda tangan, sekarang juga nggak ada tanda tangan barcode gitu kan. Itu barangkali hanya tantangannya barangkali nanti akan semakin banyak bagaimana dengan validitas dan seterusnya. Ini kan teknologi yang berkaitan dengan administrasi. Kalau dulu kan surat itu repot, sekarang kan enggak, template-nya udah ada dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber, ini sama ya, dan ini yang M terkenam atau 6M itu market. Itu ada beberapa yang memang secara etika nggak boleh market. Boleh nggak sih Pak Yudi yang di Puskesmas membuat baliho-baliho untuk datang ke Puskesmas gitu kan? Kita dengan potongan-potongan harga dan seterusnya gitu. Itu setahu saya dulu nggak boleh ya, nggak boleh artinya iklan-iklan ya. Tapi yang menarik di lapangan itu kan kayak apa tuh, Le Minerale gitu ya. Yang saya ingat Le Minerale itu dia ngiklan, dia nggak ngomongin dokter, tapi kita tahu bahwa dia dokter dan pakai baju dokter juga. Itu termasuk iklan nggak? Itu kira-kira itu barangkali perlu didebat ya, karena kadang di hukum itu ya, hukum ada organisasi kadang-kadang harus menyatakan betul ya. Itu kan juga dokter juga kan yang mengiklankan. Jadi kadang-kadang itu termasuk iklan enggak gitu ya. Jadi maksud saya yang market itu untuk organisasi-organisasi terutama yang non pemerintah ini menjadi kunci ya. Kan artinya menjelaskan saya apa, pelayanannya apa dan seterusnya. Tapi kalau yang pemerintah kan rasanya marketnya belum begitu banyak barangkali ya. Artinya belum begitu masif gitu. Kemudian proses yang harus dilakukan, kemudian ini ada fungsi administrasi. Nah, yang apa tuh? Kalau Anda baca nanti masing-masing fungsi administrasi sebenarnya ada 3 ya, POAK gitu. Kalau TERI itu hanya 3 gitu. Planning, organizing, actuating, controlling. Itu yang TERI sebenarnya. Yang paling mendasar itu ada sekali lagi POAK ya, P, planning, organizing, actuating, sama controlling. Itu fungsi administrasi. Kalau di kesehatan biasanya ada namanya P1, P2, P3 ya. P-nya perencanaan, P2-nya penggerakan pengorganisasian, kemudian yang P3 penilaian, apa namanya, ini intinya evaluasi. Gitu. Jadi sekali lagi ini hanya teori-teori saja, sebenarnya intinya hanya 3 tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling. Ya, controlling, coordinating itu sebenarnya kan hampir deket-deket. Ya. Kemudian ini yang Freeman ada planning, actuating, guidance, freedom, respon,
ini sebenarnya hanya pendapat para ahli ya, yang memberikan definisi fungsi administrasi. Ini yang TERI, ini yang paling banyak dianut itu yang ini. Pokoknya ada rencana organizing kan mengorganisir orang, artinya mengatur, mendelegasikan dan seterusnya ya. Actuating itu dilaksanakan atau diterapkan, controlling itu ya tadi penilaian, evaluasi. Nah kalau yang Barton lebih detail lagi kan, ada staffing. Staffing itu kan masuk organizing juga sebenarnya kan, budgeting juga, di perencanaan juga ada budget ya. Budget itu artinya biaya yang harus dikeluarkan, kemudian reporting, actuating, evaluating, kira-kira hampir sama. Jadi sekali lagi saya lebih ke menganut yang TERI ini ya, jadi minimal ada 4 fungsi di dalam administrasi, yang lain-lainnya barangkali lebih mendetailkan saja. Ini juga sama, entry file, planning, organizing, directing, commanding. Nah kalau nanti debat kan directing sama commanding bedanya di mana sih gitu. Gitu ya. Directing itu memerintah, commanding itu memerintah juga gitu kan. Jadi sekali lagi ini barangkali hanya teori yang apakah Anda melakukan itu atau enggak. Ya, ini susun anggaran, susun tetap, pengarahan dan seterusnya. Nah, nanti di evaluasi ada teori yang disebut evaluasi setelah selesai atau di tengah-tengah. Gitu. Kan gitu ya, ada monitoring. Nanti kalau di teorinya itu sebenarnya ada 3 tuh apa namanya? Ada 2 lah ya, maksudnya di sedang berjalan pun kita lakukan evaluasi gitu ya. Kemudian baru terakhir udah selesai semua baru evaluasi. Nah, nanti kelebihan kekurangannya sebenarnya masing-masing kegiatan itu ada. Karena ada beberapa yang memang setelah dievaluasi di tengah itu bisa dilakukan perbaikan. Ya. Ada beberapa organisasi yang bukan organisasi, di kita pun ada yang namanya revisi tadi ya, revisi kegiatan atau revisi anggaran. Oke, kemudian ini keluaran. Nah, saya barangkali sharing ini indikator pelayanan kesehatan, keluarannya ya. Keluaran itu sesuatu yang dihasilkan setelah proses berjalan. Contohnya ini UKP itu, kalau yang belum ingat mungkin upaya kesehatan perorangan, UKM, upaya kesehatan masyarakat, indikator pelayanan kesehatan, itu ada mungkin ada AKI, gitu ya, UHH gitu ya, umur harapan hidup, kemudian apa namanya AKP, banyak banget. Tapi saya menarik yang ini nih, BOR, pernah dengar? LOS. Oh ini sebenarnya angka-angka atau indikator di rumah sakit, BOR, bed occupancy rate. Nah gitu ya. Lost length of stay, lamanya tinggal. TOI, turnover interval, itu jarak tempat tidur dipakai kemudian dipakai lagi. Nah ini walaupun nanti di aturannya ada yang dari rumah sakit ya teman-teman mungkin ada ya. Bornya itu berapa sih, 80% katanya gitu. Saya nggak tahu sekarang ada baru length of stay itu 6 hari gitu kan maksimal. Saya nggak tahu di Pak Hilman barangkali ada aturan 3 hari dan itu tergantung juga ya. Tapi debatnya kalau misalkan saya penyakit biasa lebih dari 6 hari berarti artinya apa tuh? Apakah pengobatan yang efektif? Apakah penyakitnya parah gitu? Itu tadi. Itu kebidanan gitu. Kalau Anda bersalin itu maksimal 3 hari. Asumsinya kan gitu ya. Nah ini maksud saya, Anda analisisnya, oh berarti kalau lewat ada apa tuh? Ya maksud saya yang di awal saya kuliah bilang Anda nyari why-nya itu, menganalisisnya why. Kenapa kok bisa? Gitu. Padahal harusnya 3. Gitu. Ya. Itu kira-kira ya, ini for lost toy bagi yang mungkin di luar kesehatan ini, apa namanya, ada istilah-istilah di sini. Cara ngitungnya bagaimana, nanti detailnya sebenarnya ya tadi. Kalau 100 ada 100 tempat tidur berarti harus ada 20% atau ada 20 tempat tidur yang ngobrolin itu juga sih yang aku sama Henry sempat ngobrol juga. Mungkin nanti apa Bu? Nanti kalau bisa berarti Terus itu udah jadi minta aja Pak Bagus untuk jadikan host. Jadi kalau takutnya kelewat. Nah, kayak 2002 gitu ya. Kapsen 2021 kan. Dia 2002 awal. Ya. Oke.
Menurut Ija? Berapa ya pakai tadi udah sejam. Kemudian ini ada sasaran ya. lagi gitu. Bilang nanti ini lagi oh seru tiap hari ketemu meren. Jadi enggak ada tema karena di yang nggak enak ngomongin apa meren dan dia ya enggak gitu lagi itu kan bro itu agak kemana. Nah, kemarin dia sama kemarin dibilangin itu sih, ya mungkin nanti bisa peran namanya kayak gitu kan memang kayak gitu diterusin. Jadi Rizka yang ngebel ya? Iya, Rizka, betul. Saya cari namanya kok hilang ya. Oke, baik. Nanti mau diingatin, kayaknya lupa lagi ya, tadi udah itu kepencet lagi kali. Ya, ini ada apa namanya sasaran keluarga kelompok masyarakat ya. Jadi ini barangkali yang tadi kaitan dengan UKP UKM gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada kebutuhan tuntutan derajat. Nah, tolong nanti Anda pahamkan antara kebutuhan dan tuntutan ya. Need itu sesuatu yang memang dibutuhkan, makanya sekali lagi ada apa namanya pelayanan minimal itu kan kebutuhan ya. Ada namanya bon. Nah, Eri juga sebenarnya kadang aku takutnya Bu. Nah, Eri itu juga asa badan nggak enak gitu. Dia nama maunya asa nggak enak teh. Dia kan masuk dia pernah ngomong sih, jadi seolah-olah aku busuk. Itu mah. Punten Pak nggak bisa ditelepon karena masih dalam jaringan telepon followernya, tapi sudah di WA, cuman belum dibaca. Ya, bahkan dulu juga saat aku mau masuk ke situ, aku sebenarnya nggak mau, aku udah dulu di puskesmas dan aku tuh cuek suami apa gitu. Kita dulu nggak mau, aku sempet pokoknya semua ke yang kan yang dulu bergabung TRI, TLITA, Jadi kita dengerin dia ngobrol ya. Semoga nggak ada yang rahasia ya. Yang gibah syariah lagi ya. Ada Nur, aku mah apa tuh? Siapa namanya? Bu Nur Rotijah. Dulu pas lagi itu, makanya aku kemarin gara-gara, aduh sekarang aku pas lagi butuh, aku udah enjoy di dunia sudah keluarga. Enak, udah happy, udah bahagia. Nanti dilihat ya kebutuhan. Pindah itu bakal dulu aku beneran Oke, semua mau. Jadi intinya begini. Itu apa nih? Kebutuhan kesehatan, kemudian ada tuntutan. Kebutuhan itu biasanya subjektif. Kalau tuntutan kenapa subjektif? Karena ada namanya gengsi. Subjektif itu artinya semua orang dulu sama mau itu tadi aku suami sekali lagi mungkin nanti kalau memungkinkan Anda kuliah yang saya juga sebenarnya juga lain, nanti minta tolong Pak Bagus untuk jadi host biar aku udah nggak inilah ya kayak gitu disepuh lebih sama mood. Karena kalau enggak, saya juga lupa tadi Pak Bagusnya udah pulang, jadi nggak bisa memperhatikan ya. Jadi kalau bisa minta tolong Anda jadikan host, salah satunya, apa namanya, biar nah itu kalau seumpama misalnya dari SKPD lain biar aman Pak ya. Kan jadi nggak enak banget ini. Moga-moga omongannya nggak ada yang rahasia, takut aja rahasia gitu ngomongin. Oh Buyat itu kemarin kuliahnya, gitu. Nggak salah. Iya, Pak. Barangkali terima kasih banyak, mohon maaf atas dan nyamannya. Sekali lagi ini salah satu apa namanya hal-hal yang barangkali akan mengganggu Anda kuliah, dan saya berharap saya kepinginnya kuliah itu bahagia gitu ya, bahagia itu artinya menyenangkan gitu ya. Jadi saya nanti ikut Buyat lah, mau ujian apa nggak usah ya, nggak usah ujian, nggak usah gitu ya. Ada Buyat sama vaksin Simbolon, saya mau ikut mereka aja lah ya. Dan silakan berdamai dengan beliau gitu.
yang paling enak yang mana gitu ya. Pak, hatur nuhun deh. Terima kasih, Pak. Pak, boleh nanya enggak? Oke, mangga silakan. Saya masih penasaran tadi yang definisi tadi pacaran apakah termasuk organisasi atau tidak? Setelah tadi mendengar dari pemaparan Bapak tentang organisasi, itu kalau organisasi kan berarti harus ada wadahnya, ada pembagian tugas, kemudian ada perkumpulan. Nah, kalau misalkan pacaran termasuk juga organisasi, kebetulan saya kerja di Puskesmas, itu kan membutuhkan beberapa organisasi masyarakat untuk membantu mendefinisikan strata posyandu itu kan harus ada dukungan organisasi masyarakat. Kalau hanya perkumpulan minat yang sama untuk hobi yang sama, kemudian gabung di suatu WA group, yuk besok kita senam nih perkumpulan ibu-ibu, tapi nggak ada ketuanya, nggak ada SK perkumpulannya. Apakah itu bisa dimasukkan ke organisasi? Nah, kalau bisa berarti saya nanti ke indikator strata posyandu bisa nih, ini ada kegiatan tambahan organisasi masyarakat yang mendukung di bidang kesehatan. Nah, itu seperti apa, Pak? Apakah masuk kayak gitu? Terima kasih. Baik Bu, kalau nanti Ibu orientasinya di indikator, kemudian di indikator harus ada pendukung, yang tadi ada SK atau bentuk struktur organisasi, itu Ibu balik Bu. Kadang-kadang mereka kumpul ngurus yang gitu nggak paham. Jadi Ibu yang dibalik kalau udah ada, yang Ibu yang buatin gitu. Ya. Jadi kalau orientasinya nanti gitu, kadang-kadang mereka kayak kita kan kadang jalan, makanya saya belajarnya begini Bu. Kalau saya dapat uang dari universitas katakanlah gitu ya, bantuan gitu. Yang pertama saya tanya itu bertanggung jawabannya, gitu tuh. Karena kalau itu yang kita akan cari kan, terlepas itu atau harus seperti apa. Tapi kalau Ibu tadi untuk yang penting kan ada komunitas, ada mungkin nanti namanya verifikasi kali ya, harus begini, ya itu yang dibalik. Kalau udah ada, kita tangkap, kita informalkan. Keretanya lupa mepet. Itu organisasi Bu. Nah, kadang-kadang di kita itu ada namanya formal informal tetap harus ada Bu. Kelompok studi apa gitu ya. Itu kan kadang-kadang strukturnya gitu. Kadang-kadang mohon maaf nih, orangnya juga bolak-balik ya. Orang namanya kalau di Cimahi dan Tempera itu kan udah strukturnya ada, tapi ada kelompok peduli Iya, jadi kayak terusan perempuan di depan baru kan nggak ada hubungannya gitu ya. sama aku Hanya kamu ngomongnya kalau Tera kan di Jakarta ada, di bawah ada kayak cabang. Tapi kalau itu baru yang tadi inisiatif, yang bentuk itu yang balik. yang berangkat tapi tetap dibayar gitu. Perlu di SKK, Tetap dibayar. itu yang meliting. Bayar tapi Gak apa-apa. Kalau apalagi nanti orientasinya ke tadi bocoran atau pendukung. Ya, itu barangkali. Siap, Bapak. Terima kasih. Ya. Pak Satiman masih penasaran nggak? Pacaran masih. Berarti melihatnya dari emosialnya Pak Suhat ya. Dari kalau dari yang dibilang tadi kan kalau pacaran itu karena saling saling berbagi dan nantinya menuju ke hal yang mungkin apakah nanti ke pernikahan atau tidak. Kalau organisasi kan memang mungkin berkaitan saling membutuhkan yang memang sudah tersistem ya, gitu. Enggak. Tadi, jadi saya kepingin Anda yang menemukan jawaban, yakin bahwa saya pertanyaannya kan tadi kalau ada 2 orang berorganisasi, enggak itu silahkan. Tapi kalau menurut saya bukan, karena ya apa namanya ada kaidah-kaidah yang enggak. Memang di situ ada, tapi banyak yang enggak masuk. Kira-kira baik. Terima kasih Bu Dewi. Jadi sekali lagi tadi, kalau menurut saya, biasanya kan yang penting nanti diverifikasi ya, kalau model-model kayak gitu kan. Nah, verifikasinya biasanya bentuknya modelnya apa, apakah ada, buktinya ada. Nah, kadang-kadang saya yang orang administrasi selalu dekat dengan Bu, absen harus foto ada, kadang-kadang check-in itu Bu, mohon maaf, kebiasaan check-in di Facebook itu kadang sangat membantu. Oh, kapan sih pas dilaksanakan gitu. Itu di pengalaman kita gitu.
kayak gitu malahan lebih apa tuh, lebih terukur karena kan nggak bisa dimundur ya cek ini tuh. Artinya datanya atau historinya ada gitu. Itu barangkali ada yang ditanyakan, tidak harus sampai jam 6 kan? Iya, Karena Pak, terima kasih banyak. sama. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai. Terima kasih. Karena aktivitas tetap sehat dan semangat ya, terutama saya pesan ke Bu Yot nih yang masih apa namanya, masih semangat terus ya. Tolong semangatnya hanya 3 semester aja Bu, nggak usah sama 4 semester ya. Siap. Bicara terus. Maksimal juga sama. Lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.